Setiap hari Minggu, Alia selalu mengajak putri kecilnya berenang bersama. Sementara itu, suaminya, Reza, akan pamit pergi ke pusat kebugaran untuk berolahraga. Rutinitas itu sudah berjalan bertahun-tahun dan tak pernah berubah. Namun suatu hari, semuanya runtuh. Hanya karena satu bisikan kecil dari anaknya sendiri. Pagi Minggu itu, matahari baru saja naik ketika Alia dan Kayla sudah berada di kolam renang umum langganan mereka. Air masih terasa sejuk, belum terlalu ramai, dan Kayla terlihat sangat bersemangat. Gadis kecil berusia 5 tahun itu berenang ke sana kemari dengan pelampung di lengannya sambil tertawa riang. Alia ikut masuk ke kolam, tidak pernah tega hanya duduk di pinggir sambil bermain ponsel. Ia selalu ingin berada dekat putrinya, memastikan Kayla aman dan bahagia. Namun hari itu, Alia merasa ada yang berbeda. Di sela-sela tawa dan cipratan air, Kayla beberapa kali terlihat diam. Tatapan matanya kosong. Sesekali melirik ke arah pintu masuk kolam renang seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Sesuatu yang tidak seharusnya dipikirkan oleh anak seusianya. Alia sempat bertanya, "Kayla capek, nak? Atau lapar?" Kayla hanya menggeleng pelan dan kembali bermain. Meski senyumnya tak setulus biasanya. Setelah hampir 2 jam berenang, Alia memutuskan waktunya pulang. Matahari mulai terik, dan Kayla terlihat mulai kelelahan. Mereka menuju ruang bilas khusus wanita. Suasana ruang ganti cukup ramai. Suara gemericik air shower bercampur dengan obrolan ibu-ibu lain. Alia dengan telaten memandikan Kayla, membersihkan sisa kaporit dari rambut dan kulitnya. Setelah itu, Kayla didudukkan di depan cermin besar. Alia mengeringkan rambut panjang putrinya dengan handuk lembut. Saat itulah segalanya berubah. Kayla tidak tersenyum. Tatapan mata bening itu bertemu dengan mata Alia di pantulan cermin. Ada keseriusan yang membuat Alia menghentikan gerak tangannya. "Ada apa, sayang?" tanya Alia lembut. Kayla memutar tubuhnya menghadap sang ibu. Tangannya yang kecil meraih ujung jilbab Alia, dan menariknya pelan agar wajah ibunya mendekat. Alia menunduk, mendekatkan telinganya. Ia mengira Kayla akan membisikkan permintaan es krim, atau mungkin merengek ingin main lebih lama. Namun bisikan itu membuat jantung Alia nyaris berhenti berdetak. Dengan suara lirih, hampir seperti rahasia besar yang terlalu berat untuk disimpan, Kayla berkata, "Ibu, sebenarnya ayah nggak pernah olahraga." Alia terdiam. Sejenak ia tertawa kecil, tertawa yang dipaksakan. "Loh, kok gitu? Ayah kan ke gym. Angkat besi, lari, itu olahraga, nak." Namun Kayla menggeleng. Kali ini tegas. Matanya menatap lurus ke mata Alia. Tatapan jujur tanpa keraguan sedikit pun. "Baju ayah nggak pernah bau keringat, Bu," lanjut Kayla polos. "Kalau Paman Rio habis main bola, bajunya bau asam. Tapi baju ayah selalu wangi." Alia menelan ludah. Kayla melanjutkan lagi, tanpa tahu bahwa setiap katanya seperti palu yang menghantam dada ibunya. "Wanginya sama kayak sabun Tante Maya." Nama itu menghantam pikiran Alia seperti kilat di siang bolong. Seorang kenalan lama. Masa lalu. Seseorang yang seharusnya sudah lama tidak ada dalam kehidupan mereka. Jantung Alia berdegup liar. Kapan ayah ngajak Kayla ke rumah Tante Maya?" tanya Alia dengan suara bergetar, sambil berusaha tersenyum agar Kayla tidak takut. Kayla berpikir sejenak, lalu menjawab polos. "Waktu ibu lagi belanja atau arisan. Ayah bilang mau beli bensin, tapi mobilnya belok ke rumah besar yang ada ayunannya." Alia merasa kepalanya berputar. Kayla bercerita bahwa ia sering diminta menunggu di mobil sambil main game di ponsel ayah. Tapi suatu hari Kayla ingin pipis. Jadi ia ikut masuk sebentar. Dan di kamar mandi itulah ia mencium bau sabun yang manis. Bau yang sama seperti sekarang. Tidak ada anak 5 tahun yang bisa mengarang cerita sedetail itu. Alia memeluk Kayla erat-erat. Ia menyembunyikan wajahnya di bahu kecil putrinya, menahan gemetar yang tak terkendali. Bisikan Kayla bukan celoteh anak kecil. Itu adalah kunci. Kunci yang membuka pintu menuju sebuah pengkhianatan besar. Alia tahu. Mulai hari itu, hari Minggu mereka tak akan pernah sama lagi. Dan ia bersumpah dalam hati. Ia akan mencari tahu kebenarannya, apapun risikonya. Perjalanan pulang dari kolam renang terasa jauh lebih lama dari biasanya. Alia menyetir dengan pikiran yang kacau,
Sementara Kayla sudah tertidur pulas di kursi penumpang. Di dalam kepalanya, Alia terus mencoba berpikir rasional. Mungkin Kayla salah mengenali orang. Mungkin Tante Maya yang dimaksud bukan Maya yang ia kenal. Mungkin Reza hanya mampir sebentar untuk urusan bisnis. Alia berusaha keras mencari pembenaran. Reza adalah suami yang baik. Tidak pernah kasar. Selalu pulang tepat waktu di hari kerja. Meski penghasilannya tidak besar, ia tetap berusaha menafkahi keluarga. Tidak mungkin Reza berkhianat. Namun satu hal terus menghantui pikirannya. Aroma vanila. Sesampainya di rumah, jam menunjukkan pukul 12 siang. Rumah masih sepi. Reza biasanya baru pulang sekitar jam 1 atau 2 dengan alasan makan siang sehat bersama teman-teman gym lalu lanjut sauna. Alia menggendong Kayla ke kamar, membaringkannya perlahan, dan menyelimuti tubuh kecil itu. Ia menatap wajah putrinya lama sekali. Rasa bersalah menyelinap ke dadanya. Apakah aku terlalu naif? Apakah aku terlalu percaya? Alia keluar dari kamar Kayla dan duduk di ruang tamu. Kesunyian yang biasanya menenangkan kini terasa mencekik. Detik jam dinding terdengar seperti hitungan mundur menuju ledakan besar. Tepat pukul 1:15, suara mobil Reza terdengar masuk ke garasi. Jantung Alia langsung berdegup kencang. Ia berdiri, menarik napas panjang, lalu memasang senyum terbaiknya. Reza masuk dengan langkah sedikit diseret, wajahnya dibuat tampak lelah. Latihan kaki hari ini gila-gilaan, keluhnya sambil duduk. Pelatih maksa repetisi tambahan. Otot rasanya mau copot. Dulu, cerita itu selalu terdengar meyakinkan. Kini, Alia mendengarnya dengan tatapan baru, tatapan seorang penyelidik. Kulit wajah Reza tampak bersih. Tidak kusam. Tidak berminyak. Rambutnya tertata rapi, tidak lepek. Memang Reza selalu bilang ia mandi di gym sebelum pulang. Jadi semua itu masih bisa menjadi alibi. Alia pura-pura memijat bahu suaminya. Dan di sanalah, ia mencium bau itu. Samar, tertutup parfum Reza. Aroma manis, aroma vanila. Reza lalu berkata ingin mandi lagi sebelum tidur siang. Ia meninggalkan tas olahraga hitamnya tergeletak di sofa dan berjalan menuju kamar mandi. Begitu pintu terkunci dan suara air terdengar, Alia bergerak cepat. Tangannya gemetar saat menyentuh resleting tas olahraga itu. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri. Tapi keraguan ini harus dijawab. Alia membuka tas itu perlahan. Di dalamnya terlihat kaos olahraga, celana pendek, handuk, dan botol minum protein. Sekilas tampak normal. Namun Alia tahu. Ia mengambil kaos yang seharusnya dipakai Reza latihan berat hari ini. Kering. Tidak lembab. Tidak ada bau keringat. Kaos itu berbau pewangi lemari. Bau yang sama persis saat Alia melipat dan memasukkannya ke dalam tas pagi tadi. Bahkan garis setrika di lipatannya masih tajam. Celana pendek? Rapi. Tidak ada bekas dipakai. Handuk? Kering kerontang. Tidak mungkin handuk bekas mandi di gym. Botol shaker? Kosong. Tidak ada sisa bau protein. Alia terduduk lemas di lantai. Tas itu adalah bukti bisu yang berteriak. Reza tidak pernah olahraga. Reza tidak pernah mandi di gym. Semua cerita tentang latihan berat hanyalah sandiwara. Air mata Alia jatuh satu persatu membasahi kaos yang ia genggam. Bukan hanya sakit karena dibohongi, tapi karena kebohongan itu dilakukan dengan rapi, terencana, dan berulang. Suara pintu kamar mandi terbuka membuat Alia tersentak. Ia buru-buru memasukkan kembali semua barang ke dalam tas dan menutup resletingnya. Ia berdiri, menyeka air mata, dan berpura-pura merapikan sofa. Reza keluar dengan santai, bersenandung kecil, seolah tidak ada yang salah. Lapar. Siapin makan siangnya, katanya ringan. Sikap santai itu justru menusuk hati Alia semakin dalam. Di meja makan, Alia melayani Reza seperti biasa. Mengambilkan nasi, menuangkan sayur, menaruh lauk di piringnya. Di dalam hatinya, badai sedang menggila. Ia ingin berteriak. Ia ingin membongkar tas itu di depan Reza. Tapi Alia menahan diri. Jika ia melabrak sekarang, Reza pasti mengelak. Reza pandai bersilat lidah. Alia sadar satu hal. Ia butuh bukti yang lebih kuat. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri.
Kemana sebenarnya Reza pergi setiap hari Minggu? Dan dalam hatinya, Alia bersumpah. Minggu depan, ia tidak akan tinggal diam. Minggu berikutnya terasa seperti siksaan panjang bagi Alia. 7 hari berlalu seperti 7 tahun. Alia menjalani hari-harinya seperti robot. Bangun pagi, mengurus rumah, bekerja sampingan, mengantar Kayla sekolah, lalu menyambut Reza pulang dengan senyum palsu yang sudah terlatih. Setiap kali Reza mencium pipinya, perut Alia terasa mual. Setiap kali Reza tertawa menatap layar ponselnya lalu buru-buru mematikannya saat Alia mendekat, dada Alia terasa sesak. Tanda-tanda itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja, kepercayaan telah menutup mata Alia selama ini. Kini selubung itu telah tersingkap. Hari Minggu kembali datang. Pagi itu, Alia tidak bangun lebih awal seperti biasanya. Ia tetap berbaring di tempat tidur dengan selimut menutupi tubuhnya sampai sebatas leher. Reza bangun, lalu mengguncang bahu Alia pelan. Kok belum bangun? Mau berenang, kan? Alia membuka matanya perlahan. Ia menekan perutnya dan meringis. Perutku sakit banget, kepala juga pusing. Kayaknya salah makan. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Reza tampak sedikit khawatir, atau setidaknya berpura-pura. Ia mengecek dahi Alia sebentar, lalu bertanya apakah Alia bisa ikut berenang. Alia menggeleng lemah. Aku nggak sanggup. Tapi kamu tetap olahraga aja. Sayang kalau bolos. Ia menambahkan bahwa Kayla akan dititipkan ke rumah Bu Sari, 2 blok dari rumah mereka. Alia bisa melihat kilatan kelegaan di mata Reza, meski suaminya sempat berpura-pura menawarkan diri untuk membatalkan olahraga. Alia menolak dengan tegas. Tak lama kemudian, Reza bersiap. Ia mengenakan pakaian olahraga, menyemprotkan parfum itu lagi. Parfum dengan aroma manis yang kini membuat Alia muak. Reza pamit dan mobilnya keluar dari halaman rumah. Begitu suara mesin menghilang, Alia bangkit dari tempat tidur. Sakit perutnya sembuh seketika. Alia bergerak cepat. Ia memandikan Kayla, lalu menjelaskan dengan lembut bahwa hari ini mereka akan main sebentar di rumah Bu Sari karena ibu ada urusan mendadak. Setelah memastikan Kayla aman di rumah Bu Sari, Alia menjalankan tahap kedua rencananya. Ia tidak menggunakan mobil keluarga. Sehari sebelumnya, Alia sudah meminjam mobil adiknya. Mobil tua berwarna abu-abu kusam yang sangat pasaran dan tidak mencolok. Mobil itu sudah terparkir di halaman belakang rumah Bu Sari. Alia mengganti gaya jilbabnya, mengenakan kacamata hitam besar, dan menarik napas panjang sebelum memegang setir. Tangannya sedikit gemetar. Tak butuh waktu lama baginya melihat mobil SUV hitam milik Reza di depan, terjebak di lampu merah. Jantung Alia berdegup kencang. Ia menjaga jarak aman, membiarkan 2 mobil lain berada di antara mereka. Lampu hijau menyala, dan pengejaran itu dimulai. Di persimpangan jalan yang seharusnya mengarah ke pusat kebugaran di tengah kota, mobil Reza justru menyalakan lampu sein ke kanan. Alia menahan napas. Mobil itu menuju arah pinggiran kota. Jadi kesinilah kamu pergi, bisik Alia pada dirinya sendiri. Sekitar 20 menit kemudian, mobil Reza melambat dan masuk ke area parkir sebuah tos serba modern. Alia ikut menepi, memarkir mobilnya jauh di sudut, berlindung di balik truk pengantar barang. Ia mengamati dari kejauhan. Reza tidak turun untuk belanja. Mobilnya tetap menyala. Dari balik kaca, Alia melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa diremas. Reza melepas kaos olahraganya. Ia mengganti pakaian di dalam mobil. Reza mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang terlihat mahal dan rapi. Ia menyisir rambutnya, memperbaiki penampilan di spion. Transformasi itu terjadi tepat di depan mata Alia. Suaminya yang pamit untuk berkeringat, kini berdandan seperti pria yang hendak pergi kencan. Alia mencengkeram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Setelah selesai, mobil Reza melaju lagi. Alia mengikuti. Dengan hati yang kini bukan hanya hancur, tetapi mulai membeku. Mobil SUV hitam itu akhirnya memasuki kawasan perumahan elit. Gerbang megah dengan tulisan emas menyambut kedatangannya. Reza dihentikan satpam. Palang pintu langsung terbuka tanpa banyak tanya. Alia terpaksa berhenti di seberang jalan. Ia menunggu. Lalu dengan keberanian yang dipaksakan, ia mendekati pos satpam. Dengan senyum ramah dan cerita karangan bahwa ia pengantar catering,
Alia diizinkan masuk. Di dalam, suasananya tenang dan asri. Rumah-rumah besar berdiri tanpa pagar tinggi. Dan di ujung jalan utama, Alia melihatnya. Mobil Reza terparkir di depan sebuah rumah 2 lantai yang sangat mencolok. Alia mematikan mesin. Saat matanya menatap rumah itu, napasnya tercekat. Air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Rumah itu bukan rumah sembarang rumah. Itu adalah rumah impiannya. Rumah yang dulu pernah ia gambar sendiri. Lalu ditertawakan Reza sebagai mimpi yang tidak masuk akal. Kini rumah itu berdiri megah, bukan untuknya. Alia duduk membeku di dalam mobil. Matanya menelusuri setiap detail rumah itu. Atapnya, jendela-jendela besar yang menghadap matahari pagi, balkon luas di lantai 2, dan ayunan kayu putih di teras depan. Ayunan itu. 5 tahun lalu, Alia pernah menggambar rumah impiannya di sebuah buku catatan kecil. Ia menunjukkannya pada Reza dengan mata berbinar. Bermimpi suatu hari mereka akan tinggal di rumah seperti itu bersama anak-anak mereka. Reza menertawakannya. Katanya desain itu boros, tidak masuk akal, dan terlalu mahal. Reza menyuruh Alia berhenti bermimpi dan hidup realistis. Namun kini, mimpi itu berdiri nyata di depan matanya. Bukan untuk Alia. Bukan untuk Kayla. Alia menutup mulutnya, menahan isak yang hampir pecah. Bukan hanya pengkhianatan. Ini adalah pencurian mimpi. Pintu rumah itu terbuka. Reza keluar dengan wajah cerah, tertawa lepas. Tawa yang sudah lama tidak Alia lihat di rumah mereka. Tak lama kemudian, seorang wanita menyusul keluar. Alia mengenalinya seketika. Wajahnya tampak lebih terawat. Tubuhnya lebih berisi. Ia mengenakan daster rumah yang terlihat nyaman namun mahal. Dan perutnya membuncit jelas. Wanita itu hamil besar. Reza merangkul pinggang Maya dengan penuh perhatian. Ia menuntunnya duduk di ayunan putih itu. Reza berlutut, mengelus perut Maya dengan lembut, lalu menempelkan telinganya ke sana, seolah mendengarkan detak jantung bayi. Alia merasa dadanya robek. Pemandangan itu terlalu sempurna. Keluarga bahagia. Dibangun di atas kebohongan dan penderitaannya. Alia teringat tabungan yang ia serahkan pada Reza. Perhiasan warisan neneknya yang ia jual demi menutupi hutang bisnis Reza. Semua pengorbanannya berubah menjadi rumah ini. Menjadi ayunan itu. Menjadi bayi dalam kandungan wanita lain. Tangan Alia gemetar saat meraih ponselnya. Ia tahu, ia tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Dengan hati-hati, Alia memotret semuanya. Reza yang mencium kening Maya. Plat nomor mobil. Teras rumah. Ayunan. Balkon. Setiap klik kamera membuat hatinya semakin dingin. Kesedihan perlahan mengkristal menjadi kemarahan yang tenang. Reza masuk ke dalam rumah. Lalu keluar lagi membawa segelas jus untuk Maya. Ia melayani Maya seperti seorang ratu. Padahal di rumah, Reza tidak pernah mengambilkan air minum untuk Alia. Alia menurunkan ponselnya. Ia menarik napas panjang. Ia tidak akan melabrak sekarang. Itu tindakan bodoh. Ia akan pulang. Menyusun kepingan hatinya. Dan menjadikannya senjata. Setelah kejadian itu, Alia tidak pulang untuk menangis. Ia langsung menuju kantor firma hukum milik Pak Rahman, pengacara senior yang dulu sahabat mendiang ayahnya. Di ruang kerja yang dipenuhi berkas, Alia meletakkan semua bukti. Foto, catatan keuangan, buku tabungan. Pak Rahman menatap Alia lama, prihatin namun bangga melihat ketegaran wanita itu. Mereka menelusuri aliran dana Reza. Dan hasilnya, jauh lebih buruk dari dugaan Alia. Selama 2 tahun terakhir, Reza menarik dana usaha mereka secara sistematis. Uang yang katanya untuk bahan baku dan vendor ternyata mengalir ke rekening pribadi atas nama Maya. Jumlahnya miliaran. Digunakan untuk rumah, mobil, barang bermerek, dan perawatan kecantikan. Alia merasa mual. Itu adalah uang masa depan Kayla. Pak Rahman menyarankan strategi jebakan. Alia harus berpura-pura bodoh. Membuat Reza lengah. Malam itu, Alia memasak rendang kesukaan Reza. Rumah rapi. Wangi. Reza terkejut, lalu puas. Di tengah makan malam, Reza mulai merengek soal modal bisnis. Alia tersenyum.
mengangguk, dan menyodorkan map dokumen. Reza menandatangani tanpa membaca. Dan saat itu, nasibnya dikunci. Tanda tangan Reza di atas dokumen itu terdengar seperti vonis mati yang sunyi. Reza menutup map dengan wajah puas. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan wajah bahagia Maya saat menerima uang segar. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja mengikat lehernya sendiri dengan rantai hukum yang tak kasat mata. Malam itu, Reza tidur nyenyak. Sementara Alia terjaga, menatap langit-langit kamar, menunggu waktu yang tepat. Beberapa hari kemudian, Pak Rahman menghubungi Alia. Ada kabar penting. Ternyata rumah mewah di klaster elit itu memiliki masalah besar. Cicilan menunggak selama 3 bulan. Uang pembayaran dialihkan Maya untuk berlibur ke luar negeri. Pihak pengembang bersiap menyita. Namun mereka lebih memilih menjual sengketa itu secara tunai. Dan Alia masuk sebagai pembeli. Dengan aset rahasia yang tak pernah Reza ketahui, Alia membeli rumah itu lewat perusahaan kecil miliknya. Transaksi selesai dalam hitungan hari. Kini, secara hukum, rumah yang ditempati Maya adalah milik Alia. Hari Minggu kembali datang. Alia tampil rapi, elegan. Ia melarang Reza pergi ke gym. Beralasan mendapat bonus besar dan ingin merayakannya. Mata Reza langsung berbinar. Alia menyetir. Mobil melaju ke arah yang salah. Reza mulai gelisah. Hingga mereka memasuki gerbang klaster elit itu. Wajah Reza pucat pasi. Mobil berhenti tepat di depan rumah Maya. Pintu rumah terbuka. Maya keluar, hamil besar, tersenyum. Lalu membeku saat melihat Alia dan Kayla. Reza lumpuh. Alia turun dengan tenang. Menggandeng Kayla. Ia memperkenalkan diri. Lalu menyerahkan dokumen kepemilikan rumah. Maya membaca. Dan wajahnya runtuh. Alia memberi waktu 1 jam. Jika tidak, Satpam akan dipanggil. Maya histeris. Memaki Reza. Menyadari semua kemewahan hanyalah uang istrinya. Saat itulah polisi datang. Pak Rahman turun dari mobil patroli. Reza dilaporkan atas penggelapan, penipuan, dan pemalsuan. Reza berlutut. Menangis, memohon, menyebut nama Kayla. Alia mundur, dan Kayla berkata dengan polos namun mematikan. Ayah jahat. Ayah bohong sama ibu. Luna nggak mau punya ayah pembohong. Borgol diklik. Reza dibawa pergi. Bunyi borgol yang mengunci pergelangan tangan Reza terdengar tajam di telinga Alia. Klik. Suara itu menandai akhir dari segalanya. Reza berjalan tertunduk menuju mobil patroli. Tidak ada lagi wajah percaya diri, tidak ada lagi senyum palsu seorang suami rajin olahraga. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Tetangga-tetangga di klaster itu mulai keluar rumah, berbisik-bisik menyaksikan pria yang mereka kira pengusaha sukses kini dibawa polisi seperti penjahat. Mobil patroli perlahan pergi. Alia menghela napas panjang. Beban bertahun-tahun seolah terangkat dari dadanya. 6 bulan berlalu. Perceraian Alia dan Reza diputuskan dengan cepat. Hak asuh Kayla jatuh sepenuhnya ke tangan Alia. Tidak ada perlawanan. Tidak ada drama. Reza divonis bersalah atas penggelapan dan penipuan. Semua asetnya disita. Ia jatuh miskin seketika. Keluarga besar Reza menjauh karena malu. Sementara Maya, setelah diusir dari rumah itu, ia tidak mendapatkan apa-apa. Janji kemewahan berubah menjadi beban hidup. Ia terjerat utang dan harus kembali ke kampung halamannya. Hidup pas-pasan dengan bayi yang lahir tanpa ayah. Alia tidak merasa kasihan. Ia juga tidak lagi marah. Karma telah bekerja dengan caranya sendiri. Rumah di klaster elit itu tidak dijual Alia. Ia merenovasinya. Menghapus semua jejak masa lalu. 6 bulan kemudian, pagi cerah menyelimuti rumah itu. Pagar tanaman dipangkas rapi. Dinding dicat putih bersih. Energi rumah itu berubah total. Di halaman belakang, kolam renang pribadi berkilauan diterpa matahari. Kayla tertawa riang berenang dengan pelampung donatnya. Alia duduk di tepi kolam, kaki menjuntai, wajahnya tenang. Tidak ada lagi lingkar hitam di matanya. Tidak ada lagi aroma vanila yang menghantui. Ibu, lihat, aku bisa menyelam, teriak Kayla bangga.
Alia bertepuk tangan sambil tersenyum. Lalu Kayla bertanya polos. Ibu, ayah kemana? Kok ayah nggak pernah ikut kita berenang lagi? Alia menatap putrinya lembut. Ayah lagi belajar, sayang, jawabnya jujur. Belajar jadi orang baik. Kayla mengangguk. Oh, kayak kalau Kayla nakal disuruh duduk diam. Alia tertawa kecil. Iya, tapi lebih lama. Kayla kembali bermain air. Puas. Alia menatap langit biru. Hidupnya kini ringan. Ia memiliki bisnis yang ia kelola sendiri. Ia memiliki aset yang aman. Dan yang terpenting, ia memiliki kejujuran dan ketenangan. Hari Minggu bukan lagi hari kebohongan. Hari Minggu kini adalah hari kemenangan. Alia bangkit dan melompat ke kolam, mencipratkan air besar ke arah Kayla. Tawa mereka pecah, memenuhi udara. Badai telah berlalu. Dan matahari bersinar cerah bagi mereka yang berani memilih kebenaran.